membawakan susunan acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Menyanyikan lagu Mars Kebumen. 4. Sambutan kepala sekolah. 5. Kegiatan inti. 6. Penutup. Mari Bapak Ibu semuanya kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa banyak manfaat untuk kita semuanya. Meningkat acara kami selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bapak Ibu guru semuanya dimohon untuk berdiri. Nanti dilanjutkan sekalian dengan Mars Kebumen. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahbihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Tamanggal, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Tamanggal, yang kami hormati Ibu Sri Rezeki Pamuji Rahayu SPDSD selaku pemateri kali ini, serta segenap tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini di SD Negeri Tamanggal dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dilakukan nanti oleh Ibu Sri Rezeki Pamuji Rahayu SPDSD dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya berdiri di sini sebagai wakil dari kepala sekolah yang berhubung untuk hari ini. Mohon maaf, Ibu Rutifasi selaku kepala sekolah di SD Negeri Tamanggal tidak dapat hadir di tengah-tengah kita semua dikarenakan ada acara lain. Bapak Ibu semua yang kami hormati, mari dalam acara ini kita ikuti bersama diseminasi tentang budaya positif dari pemateri kita, yaitu Ibu Sri Rezeki Pamuji Rahayu SPDSD selaku calon guru penggerak. Ya, beliau adalah calon guru penggerak yang saat ini sedang mengikuti pendidikan angkatan 9, angkatan 10 gitu. Bapak Ibu semua, perlu kita ketahui bahwa guru penggerak itu adalah agent of change atau agen perubahan untuk pendidikan, tentunya atau khususnya adalah pendidikan di SD Negeri Tamanggal ini, dengan harapan semoga nanti dengan adanya guru penggerak dapat lebih berkualitas dan meningkat lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu Ibu Kepala Sekolah yang saat ini tidak hadir tadi pesan kepada saya, ada yang ingin beliau sampaikan, bahwa beliau berpesan bahwa dengan adanya guru penggerak ini nanti diharapkan guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran. Selain itu juga guru penggerak diharapkan mampu menggerakkan komunitas praktisi yang nanti bisa dijalankan, dirutinkan di sekolah dasar negeri Tamanggal ini. Selain itu juga guru penggerak diharapkan menjadi coach bagi guru lain. Selain itu juga bisa mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir diharapkan guru penggerak itu dapat mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Dengan adanya itu diharapkan nanti bisa terwujud dalam diri Ibu Sri Rezeki Pamuji Rahayu selaku calon guru penggerak angkatan 10 ini. Selain itu juga Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung dengan adanya calon guru penggerak di sekolah ini. Beliau juga berpesan bahwa untuk guru-guru lain dipersilahkan untuk mengikuti pendidikan yang mungkin nanti akan
dasar negeri Tanggal ini nanti akan membawa pengaruh atau dampak positif untuk SD Negeri Temanggal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ikawati yang sudah mewakili kepala sekolah dalam menyampaikan pesan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita melanjutkan acara yang selanjutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Sri Rezeki Pamujira Hayu SPD SD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Temanggal, Bapak dan Ibu guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri Temanggal yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai yaumul kiamah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, yang pertama kami terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu guru yang telah rela meluangkan waktunya untuk membersamai saya dalam acara diseminasi budaya positif. Di sini saya bukan akan menggurui Bapak dan Ibu serta karyawan dan karyawati SD Negeri Temanggal. Saya di sini akan melaksanakan kewajiban saya membuat aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk yang pertama pada acara ini mari kita buat kesepakatan kelas. Di sini ada beberapa gambar, ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar HP. HP untuk dihidupkan monggo, tapi saya mohon untuk di silent. Terima kasih kerjasamanya. Kemudian Bapak dan Ibu saya mohon juga untuk konsentrasi sehingga tidak nyambi makan dan minum. Yang ketiga, jika nanti akan melakukan refleksi, mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan marilah kegiatan pada siang hari ini kita lakukan dengan perasaan yang gembira. Kemudian terdiri dari kegiatan inti. Langsung saja ini Bapak dan Ibu. 1. Latar belakang. 2. Tujuan implementasi. 3. Minimasi implementasi. 4. Tolak ukur. 5. Materi inti. 6. Implementasi modul. Prakarsa perubahan menumbuhkan budaya positif. Latar belakang. 1. Mempraktikkan intisari modul 1.4 budaya positif yang telah saya pelajari. Yang kedua, ternyata pada saat ini banyak murid yang kehilangan karakter positif dan disiplin. Tujuan implementasi. 1. Menciptakan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. 2. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada murid. Yang ketiga, menanamkan budaya positif disiplin sebagai salah satu bekal hidup murid.
tolak ukur. 1. Menjadikan budaya positif disiplin sebagai habituasi atau pembiasaan. Yang kedua, peningkatan disiplin dan berkurangnya pelanggaran murid terhadap keyakinan kelas. Yang ketiga, refleksi dan umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga murid. Minimasi tindakan. Yang pertama, menentukan waktu pelaksanaan tindakan aksi nyata. Yang kedua, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah tentang pentingnya budaya positif dan juga keyakinan kelas. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. 4. Observasi tentang budaya positif disiplin dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang kelima, refleksi dan umpan balik. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Izin pelaksanaan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Temanggat. Yang kedua, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah tentang pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas. Akhirnya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Yang selanjutnya yaitu konsep utama modul budaya positif. Ini terdiri dari beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, posisi kontrol manusia. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira Bapak dan Ibu guru selalu melaksanakan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan
ekstrinsik. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif salah satu cara penerapan berdisiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup, salah satu contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan, dan rasa aman. Kebutuhan akan kasih sayang dan diterima oleh kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, rekan kerja, sehingga dari guru kita atau pendidik itu harus dapat menerima semua murid bagaimanapun keadaannya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Sebagai guru kita itu harus dapat menuntun, ya, menuntun artinya murid kita itu tidak bebas kepenake dewek, tapi harus kita tetap sebagai guru harus menuntun supaya karakter murid terwujud dengan baik. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini kita sebagai guru itu tidak boleh menyepelekan rasa senang murid ketika di kelas. Jika murid merasa senang, maka murid ini akan konsentrasi lebih tinggi dalam mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Kebutuhan akan penguasaan. Sebagai guru, kita hendaknya mengakui capaian dan juga keterampilan yang diperoleh murid, sehingga murid akan tumbuh menjadi karakter yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman ini bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan sehingga murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau efek iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua, yaitu konsekuensi serta restitusi.
konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan juga orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Mari kita cermati bersama-sama nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Contoh kalimat ini adalah apa ya menurut Bapak dan Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tepat sekali. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ya, sekali konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Pengertian restitusi menurut Gassen 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini saya memberikan contoh ketika siswa atau murid sering tidak mengerjakan PR. Jika kita guru sebagai menerapkan hukuman, maka guru akan menghukum siswa tersebut. Contohnya ini Bapak dan Ibu, hormat bendera selama 10 menit. Guru marah
dan murid menjadi takut. Contoh konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan jika kita melaksanakan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru ketika mendapatkan siswa atau murid yang sedang bermasalah, apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Mari kita saksikan video selanjutnya di Bapak dan Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak dan Ibu, tadi adalah setelah kita melihat video, mari kita bersama-sama berlatih sebagai pendidik untuk menuju ke posisi kontrol manajer, ya Bu, Pak. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, siswa sering berkelahi dengan teman. Jika kita pada posisi penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu silakan lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru sangat kecewa dengan kamu. Kemudian jika kita berada di posisi teman, ayolah jangan berkelahi, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jika kita ada berada di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Untuk yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini di sini adalah contoh mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan.
Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak dan Ibu guru juga di setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Saya lihat kemarin di kelas-kelas yang lain juga sudah ada keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian contoh penerapan disiplin positif di sekolah kita yang sudah kita laksanakan yaitu kegiatan membaca surat Yasin, kebersihan ketika hari Jumat, juga menanam tanaman. Kemarin ada cabai, tomat, dan juga terong. Untuk yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 sisi atau 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Sedangkan menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kemarin saya juga sudah berusaha untuk mempraktekkan ketika ada murid yang mengalami permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Disiplin positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah dari standar nasional pendidikan. Contoh disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita diantaranya disiplin dalam menaati peraturan sekolah dengan memakai seragam dan sepatu. Alhamdulillah murid-murid kita sudah disiplin untuk melaksanakan hal ini. Contoh disiplin yang lain yaitu disiplin dalam menaati peraturan sekolah tentang kerapian rambut, disiplin dalam mengumpulkan tugas, disiplin dalam menjaga kerapian buku dan fasilitas sekolah, disiplin waktu kedatangan murid di sekolah. Mari kita simak contoh video ya Bapak dan Ibu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk.
Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian contoh, ada nih yang ngajarin Dani, masih tahu tadi. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Beda Pak, Bapak mau. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah tahu. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sepertinya tadi. Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kakinya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak ngasih kuat kok. Tadi lagi siaran aja, headset. Beneran, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya. Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani datang ke sekolah seenaknya aja.
pertama terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses kalau seperti itu bermain. Stop dulu. Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak, sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah. Saya pulang dulu Pak, Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ya. Pak, berhenti Pak. Maaf ya kita terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sebenarnya. Kakak udah terlambat. Dulu Kak, sepatu. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, nanti diobati. Ya Kak, ini nanti anak berarti ini. Udah, kakak berangkat dulu deh. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan bapak ya. Karena bapak berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu.
Mas tadi Bapak sesuatu buat kamu. Bentar. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan menambah sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Ini Bu, menyedihkan sekali memang video ini, dan harapannya kita sebagai guru harus mampu memahami apa yang dilakukan oleh anak didik kita, bahwa apa yang anak didik kita lakukan itu mereka memiliki alasan, dan kita sebagai pendidik harus memahaminya, belajar untuk menuntun anak didik kita ke arah yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu kita pada acara refleksi dari pemaparan yang tadi sudah saya lakukan. Saya mohon nanti ada 2 orang bapak atau ibu guru yang akan menyampaikan refleksinya setelah menonton belajar bersama tentang diseminasi budaya positif. Kepada Bapak dan Ibu, monggo tunjuk jari terlebih dahulu siapa yang akan melakukan refleksi. Pada Bu Umi Kulsum, silahkan Bu Umi. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya langsung menjawab Ibu. Ini refleksi menurut saya lebih memahami pentingnya segitiga restitusi dalam memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Melalui segitiga restitusi akan muncul proses menciptakan lagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga kita pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Begitu. Terima kasih kepada Bu Umi Kulsum yang sudah memberikan refleksinya. Untuk yang selanjutnya yaitu satu lagi, silakan saya harap untuk memberikan refleksi pada pemaparan yang tadi sudah saya lakukan. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Mufidah. Silakan. Terima kasih kepada Siti yang telah memberikan waktu kepada diri saya. Setelah melihat video tadi, saya akan merefleksi. Saya jadi lebih memahami bahwa dalam membangun budaya positif adalah membentuk karakter murid. Dan syukur alhamdulillah di sekolah kita SD Negeri Temanggal kita sudah ada program untuk menumbuhkan karakter murid-murid kita. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Mufidah dan Bu Umi Kulsum yang telah memberikan refleksinya. Memang ternyata bahwa kita sebagai seorang pendidik tadi seperti yang Bu Siti, bahwa budaya positif mari kita terapkan dalam SD Temanggal ini. Dengan budaya positif yang sudah banyak sekali kita lakukan di SD Negeri Temanggal, mudah-mudahan bentuk karakter anak didik kita yang lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi, bahwa hendaknya ketika ada permasalahan kita pecahkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Meningkat yang selanjutnya,
Suara apa ya Bapak dan Ibu? Tepuk tangan. Berarti dengan tepuk tangan berakhirlah acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Yang pertama saya terima kasih sekali atas kerjasama dari Bapak dan Ibu guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri Temanggal yang sudah membersamai saya pada hari ini, karena tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu guru saya pasti tidak akan dapat melaksanakan acara ini. Kemudian mohon maaf sekali atas kesalahan dan kekurangan dari saya, baik kata, sikap, dan ucap. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian pemaparan dari Ibu Sri Rezeki Pemuji Rahayu SPD SD yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya ya Bapak Ibu. Kita jadi tambah pengetahuannya. Mari kita bersama-sama melaksanakan budaya positif, melanjutkan di SD Negeri Temanggal. Baik, tibalah kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu semuanya kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai pembawa acara, apabila dalam membawakan acara ini terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi